saya Uung Yonas. Di episode kali ini, cerita inspirasi kita berjudul Rp10.000. Menjelang salat Isya, seorang wartawan duduk kelelahan di halaman sebuah masjid. Perutnya bertalu-talu karena keroncongan. Kepalanya celingak-celinguk mencari tukang jual makanan. Tapi ia tak kunjung menemukannya. Dari wajahnya tampak gurat-gurat kekecewaan. Usut punya usut, si wartawan ini tengah kecewa berat karena gagal bertemu dengan seorang tokoh yang hendak diwawancarai. Betapa tidak kecewa, sejak siang hari dia sudah mengejar-ngejar tokoh tersebut. Siang hari mereka janji bertemu di sebuah kantor. Namun beberapa saat sebelum waktu pertemuan itu berlangsung, tokoh penting itu mendadak membatalkan janji. Ada acara mendadak katanya. Militansinya sebagai seorang wartawan untuk mendapatkan berita telah membuat pria muda ini mendatangi hotel tempat si pejabat meeting. 2 jam lamanya dia menunggu. Namun sial, si pejabat itu keluar dari pintu samping hotel sehingga tidak sempat bertemu sang wartawan. Tidak mau patah arang, dia segera mencari tahu di mana keberadaan pejabat itu. Dia pun mendapatkan informasi bahwa orang yang dicarinya itu sudah pulang ke rumahnya di sebuah kompleks perumahan elit. Tanpa banyak berpikir, sang wartawan tancap gas. Dengan motornya yang sudah agak butut, dia mendatangi perumahan tersebut. Walau harus tanya sana, tanya sini, akhirnya dia bisa sampai ke rumah si pejabat. "Aduh, maaf mas, bapaknya barusan pergi lagi. Ada pertemuan lagi katanya. Tapi bapak nggak bilang di mananya," kata si penghuni rumah. Lunglailah kaki si wartawan. Dia pun pergi. Berkali-kali dia coba mengontak si pejabat, tetapi berkali-kali pula ponselnya tidak diangkat. Sudah terbayang di benaknya kalau nanti malam dia akan ditegur atasannya karena tidak mampu mendapatkan berita. Perutnya yang keroncongan seakan menambah derita. Saat duduk di masjid itulah, dia melihat seorang kakek yang baru saja menunaikan sholat maghrib. Dipandanginya kakek itu, tampangnya sangat tidak meyakinkan. Tinggi, kurus, jambang putihnya tidak terurus, pakaiannya sangat sederhana dan sudah luntur warnanya. Sendal jepitnya pun sudah butut. Kakek itu menghampiri sebuah tanggungan kayu bakar, lalu mengambil topi dan duduk melepas lelah tak jauh dari tempat si wartawan. Kerutan wajahnya yang hitam terbakar matahari seakan tampak makin mengerut karena kelelahan. Lalu tiba-tiba Pak Tua tersebut menawarkan kayu bakar yang dibawanya karena sejak pagi tadi tidak laku-laku kepada si wartawan. "Maaf Pak, saya di rumah tidak menggunakan kayu bakar," jawabnya. "Oh ya, nggak apa-apa. Kalau begitu permisi, Bapak duluan," ujar Pak Tua penjual kayu bakar itu. Sebelum Pak Tua itu pergi, si wartawan segera mengambil dompet. Dilihatnya hanya ada uang 10.000, satu-satunya, plus beberapa keping uang receh. Itulah hartanya yang tersisa pada hari itu untuk makan dan membeli bensin. Namun semua itu dia abaikan. Dia berikan uang 10.000 itu kepada Pak Tua. Walaupun awalnya menolak, tapi akhirnya dia menerimanya. Sambil menahan tangis haru, Pak Tua itu pun berkata, "Terima kasih nak, sudah menolong Bapak. Semoga Gusti Allah menggantinya dengan yang lebih besar." Ternyata Bapak ini sejak pagi belum makan dan tidak punya uang untuk pulang. Selembar 10.000 telah mengubah segalanya. Dia telah sudi memasukkan rasa bahagia kepada saudaranya yang tengah kesusahan. Allah SWT pun langsung membalasnya dengan memasukkan rasa bahagia yang berlipat-lipat ke dalam hatinya. Rasa lapar, penat, dan hati dongkol yang sebelumnya mendominasi dirinya langsung hilang sirna
karena kelapangan dan kebahagiaan. Uang 10.000 itu benar-benar memberikan kepuasan yang sensasinya sulit terlupakan. Dia tidak bisa berkata apa-apa selain dari tetesan air mata bahagia. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberiku rezeki sehingga bisa berbagi, gumamnya. Tak lama kemudian, datanglah karunia yang kedua. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Dilihatnya sebuah pesan dari atasannya kalau dia tidak perlu lagi mengejar si pejabat karena ada narasumber lain yang lebih kompeten yang siap diwawancara seorang rekannya. Dia hanya memberi penugasan untuk meliput sebuah acara syukuran di salah satu hotel berbintang. Karunia Allah yang ketiga pun segera datang. Di sela-sela acara liputan di hotel itu, sang wartawan dipersilahkan oleh panitia untuk menikmati hidangan mewah yang tersedia sepuasnya. Menjelang pulang, dia mendapatkan sebuah door prize dan beberapa buah bingkisan sebagai ucapan terima kasih dari pihak penyelenggara. Malam yang indah, ujarnya. Pendengar yang berbahagia, walau balasan untuk kebaikan dan kejahatan itu dijanjikan Tuhan pada hari kebangkitan, tetap saja muncul suatu keadaan yang mewakili balasan itu. Apabila manusia bergembira di dalam hatinya, itu adalah balasan karena telah membuat orang lain bahagia. Apabila sedih, itulah balasan karena telah membuat orang lain sedih. Terdapat suatu bentuk balasan sebagai pemisah hari kebangkitan. Dari Jalaluddin Rumi. Saya Uung Yonas.